Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Menguak misteri Nyi Dewi Rantamsari, Sang Ratu Pantai Utara. Dewi Rantamsari adalah tokoh wanita dari Kayangan yang tinggal di Kerajaan Gaib Gunung Mendelem. Aku mendapat pengakuan beberapa orang yang aku temui. Mereka yakin Dewi Rantamsari adalah penguasa gunung-gunung di wilayah itu. Keyakinan itu terwariskan secara turun-temurun. Menurut informasi yang aku terima, Dewi Rantamsari masih sering menampakkan diri. Pada situasi tertentu, sosok yang digambarkan selalu tampil dengan baju kebaya itu masih sering terlihat. Banyak orang yang kadang melihatnya. Jika ingin menemuinya juga bisa, tapi caranya harus melalui lelaku, jalan atau menjalankan. Lelaku itu bisa melalui semedi atau pertapaan di tempat-tempat tertentu di sekitar Gunung Mendelem, baik di lereng bagian barat ada Watu Lawang dan Watu Payung, atau di Candi Puncak Gunung Mendelem. Pada bulan tertentu dan hari-hari yang dikeramatkan, seringkali ada orang-orang yang melakukan semedi di tempat itu. Dewi Rantamsari adalah danyang yang menguasai Gunung Mendelem. Sebagai danyang, wanita-wanita di sekitar Gunung Mendelem tidak berani menggunakan pakaian yang dipakainya, terutama warna dan jenisnya. Mereka tidak berani memakai baju kebaya warna hijau gadung. Mereka juga pamali menggunakan jenis kain jarit bermotif parikesit. Barang siapa melanggar, siap terima akibatnya. Bukan hanya itu, wanita-wanita di sekitar juga tidak berani memiliki rambut terlalu panjang. Dewi Rantamsari memiliki rambut panjang. Ia selalu tampil dengan rambut panjang terurai. Itu mengapa pamali serupa berlaku dalam penampilan wanita-wanita di kaki Gunung Mendelem. Barang siapa melanggar pamali itu akan ada manteke atau resikonya. Ada akibat yang menimpa, seperti ada hubungan sebab akibat, dan keyakinan itu menjadi pedoman, menjadi tata cara, menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Suatu hari nasib sial menimpa Kusri. Pagi itu Kusri mengurek rambut panjangnya. Ia cungkatan di pinggir rumahnya sambil pepek, kata Mbah Sastro, lelaki tua yang tinggal di pinggir Sungai Bentar. Kusri tiba-tiba mengeram. Kedua tangannya menjambaki rambutnya. Matanya seperti terbalik, hanya putih matanya yang kelihatan. Kusri juga menjerit-jerit, tak jelas sebabnya. Setelah beberapa lama dia terjatuh tak sadarkan diri. Dia kerasukan arwah Dewi Rantamsari. Dia tak sadarkan diri, tapi bisa bicara. Suaranya lain, bukan suara Kusri, tapi suara Dewi Rantamsari. Terus apa yang dikatakan Mbah? Tentang banyak hal, tapi intinya Kusri sedang menerima siksaan. Karena setelah itu setiap hari raganya bisa dipinjam. Sewaktu-waktu Dewi Rantamsari bisa merasuki jiwa Kusri, dan itu akan terus berlangsung. Untuk menghentikan maka harus meminta maaf, biasanya dengan meminta pertolongan orang yang memiliki kemampuan ilmu, katanya. Kemudian sampai di situ aku merasa tergerak untuk melihat wajah Gunung Mendelem. Dari halaman rumah kayu Mbah Sastro,
nampak seperti tebing bebatuan hitam raksasa yang menjulang ke atap langit. Di sela-sela batuan, dedaunan hijau merambat serupa lukisan pulau-pulau yang menghiasinya. Gunung batuan itu letaknya sendirian, tidak berada di antara bukit yang sambung menyambung di sekitarnya. Posisinya seperti tengah menatapi sang induknya, Gunung Slamet. Semacam pengobatan atau melalui ritual, Mbah. Menurut saya lebih tepatnya melalui ritual. Aku melihat Gunung Mendelem begitu damai. Aku tak melihat lagi ia bergelut dengan diamnya yang menyimpan luka. Aku tidak melihatnya lagi pohon-pohon dan batu-batu memanggil-manggil, tapi masih dengan cara terdiam. Jadi sebenarnya siapa Dewi Rantamsari? Siapa Dewi Rantamsari, Mbah? Beberapa hari belakangan pertanyaan itu aku sodorkan kepada setiap orang, dari jalan satu ke jalan lain, dari sisi satu ke sisi lainnya, dari pintu ke pintu, dari orang-orang di bawah kaki Gunung Mendelem, dari kata-katanya, dari kebiasaannya, bahkan dari relung hatinya yang paling dalam. Sesekali aku merasa harus menghindar, menyisih dari mereka yang tidak percaya, dari mereka yang merasa lebih tahu, lebih baik dari yang terjadi sebenarnya. Aku menemukan tempat lain, tempat di mana orang-orang menyimpan kata-katanya, serupa kata yang tak terdengar, juga tentang sebuah perjalanan hidup orang-orang yang tak terlihat oleh mata. Memang ada orang-orang yang terlalu angkuh menjunjung tinggi intelektualitas. Mereka lupa ada beberapa hal yang memang tidak bisa dihitung. Dewi Rantamsari adalah Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara. Itu kata mereka, kata orang-orang yang aku temui, orang-orang yang tinggal di antara batu-batu hitam, pohon-pohon yang menjulang tinggi di bawah Gunung Mendelem. Sampai di sini aku mulai menemukan arah. Aku bukan lagi orang yang kehilangan arah di tengah badai. Aku temukan diriku lewat suara-suara mereka. Aku mengerti apa yang telah kudengar dan kutulis saat kulihat orang-orang lain pun mengerti. Seperti kali ini, aku bisa memandang lurus ke mata orang-orang itu dan mendapati jiwaku tidak sendirian. Bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat pesisir pantai utara, mitos Nyi Rantamsari dipercaya sebagai saudaranya Dewi Roro Kidul. Aku melihat dan mendengar dari orang-orang pesisir pantai utara, sejak dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, sampai Batang. Nyi Rantamsari adalah nama sosok wanita legenda yang berjuluk Dewi Lanjar. Ia juga kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa misterius di pantai utara. Orang-orang Pekalongan juga mengaitkan Dewi Rantamsari dengan Dewi Lanjar. Dari mereka aku menemukan kisah tutur hubungan asmara Dewi Rantamsari dengan Raden Bahurekso. Cerita itu dimulai pada masa kepemimpinan Sultan Agung, ketika sang sultan dengan ditemani Raden Bahurekso sedang berburu menjangan di tengah hutan. Matanya terpesona melihat seorang wanita yang sangat cantik, yang ternyata adalah Dewi Rantamsari dari desa Kalisalak. Dikisahkan setelah berhasil menguasai beberapa pulau di Nusantara, Sultan Agung meminta Raden Bahurekso pergi ke desa Kalisalak untuk meminang Dewi Rantamsari. Gadis jelita di desa itu menjadi selirnya. Cakabahu adalah seorang tumenggung bergelar Tumenggung Bahurekso. Disebutkan di buku itu ia masih memiliki hubungan keluarga menyamping dari Trah Mataram. Artinya Bahurekso adalah seorang bangsawan dari Kesultanan Mataram. Hanya saja dia berasal dari Trah pihak ibu.
Ilustrasi: Kanjeng Sultan Agung ditemani Senopati Bahurekso sedang berburu di hutan dan melihat wanita cantik, Dewi Rantamsari. Orang-orang di kawasan pantai Selamaran, Pekalongan mengatakan Dewi Rantamsari menolak ketika dipinang Sultan Agung, meskipun dia seorang raja di bumi Mataram. Karena sejak kali pertama melihat kedatangan Bahurekso, ia justru terpikat dan jatuh hati kepadanya. Seperti gayung bersambut, Ki Bahurekso juga memiliki perasaan yang sama. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Bak si Malakama, Raden Bahu dihadapkan pada dua dilema. Mana yang harus dikorbankan, tugas atau bahkan cinta di hatinya? Namun kebimbangan Raden Bahu dapat dibaca oleh gadis desa itu. Rantamsari menyatakan bahwa di desa Beluk ada seorang gadis cantik bernama Endang Wuranti, anak penjual serabi. Dialah yang bisa dijadikan sebagai penggantinya. Seketika itu Bahurekso segera bergegas pergi ke desa Beluk meminang Endang Wuranti, dan gadis anak penjual serabi menerima tawaran itu dengan sukacita. Maka berangkatlah mereka menghadapkannya kepada sang raja. Tak disangka Endang Wuranti gelagapan saat ditanya Sultan Agung, bahkan jatuh pingsan ketika tidak mampu menjawabnya. Rupanya sang raja tahu bahwa gadis di depannya bukan wanita yang dikehendaki. Merasa dibohongi, sang raja meminta Bahurekso untuk mengembalikan gadis itu. Di saat yang sama, Sultan Agung bertitah. Bahurekso diminta segera dan mulai itu juga untuk membuka hutan belantara Gambiran. Hutan yang belum terjamah manusia, angker dan sulit. Diam-diam rupanya titah raja itulah hukuman atas kebohongannya. Hubungan cinta Raden Bahu dan Rantamsari berakhir di pelaminan, tapi tugas sang raja memaksa pasangan pengantin baru itu harus terpisah. Dalam mitos ini, orang-orang menganggap Rantamsari adalah penjelmaan Nawangsari, seorang bidadari dari Kayangan. Ia turun ke bumi dan menjelma menjadi wanita cantik yang tinggal di desa Kalisalak. Ia memberi nama dirinya Rantamsari. Konon kisah ini bermula ketika Nawang Wulan, istri Joko Tarub, ditolak ketika kembali ke Kayangan karena dia dianggap telah melanggar kodratnya menikah dengan manusia. Joko Tarub dan satu-satunya bidadari yang berempati kepadanya adalah Nawangsari. Hanya Nawangsari satu-satunya bidadari di Kayangan yang masih menerima dan membelanya. Putus asa dengan nasibnya tidak diterima di dunia yang menjadi kodratnya, Nawang Wulan memilih mengakhiri hidupnya. Dia menjeburkan diri ke Laut Kidul. Namun karena kemampuannya, dengan sekejap ia telah berhasil menguasai seluruh penghuni gaib di pantai selatan. Bahkan dia dinobatkan sebagai Ratu Laut Kidul berjuluk Nyi Roro Kidul. Sementara itu Bahurekso di hutan Gambiran. Siang dan malam ia bekerja membuka hutan. Ia meninggalkan Dewi Rantamsari di rumahnya, desa Kalisalak. Untuk mengisi waktu, Dewi Rantamsari kerap berkomunikasi dengan Dewi Roro Kidul. Rasa kesepian ditinggal suami tercinta tak jarang ia gunakan untuk saling berkunjung. Hubungan kedua bidadari itulah diceritakan menjadi penyebab retaknya rumah tangga Raden Bahu dengan Rantamsari. Raden Bahu merasa terganggu dan melarang istrinya untuk tidak lagi berhubungan dengan Dewi Roro Kidul. Sebaliknya, Dewi Roro Kidul tidak boleh lagi mengunjungi Dewi Rantamsari. Sebagai wanita yang memiliki latar dan sejarah asal muasal yang sama, permintaan Ki Bahu tentu tidak mudah untuk dilakukan. Dewi Rantamsari memilih berpisah dengan Tumenggung Bahurekso.
meskipun rasa cintanya begitu dalam. Dari perpisahan itu, Rantamsari dikisahkan memilih hidup menjanda. Perpisahan sang kembang desa dengan suaminya itu membuat banyak lelaki mencoba meminangnya. Namun Dewi Rantamsari tak tergoda. Hatinya tetap memegang teguh janji sucinya, memegang teguh cinta yang tumbuh dan hidup di hatinya. Dewi Rantamsari tetap hidup menjanda sepanjang masa hidupnya. Hidup sendiri bak kisah pohon kacang yang merambat di sebatang lanjaran di kebun-kebun petani. Sebuah lanjaran yang tak risau dengan kesendiriannya, yang rela menjadi api penghidupan daun-daun kacang yang merambati tubuhnya, yang setia menjadi tempat bersandarnya bunga dan serumpun buah kacang yang menghidupi napas petani yang menghidupinya. Itulah kisah cinta Dewi Rantamsari, sang kisah janda lanjar Dewi Rantamsari, si Dewi Lanjar. Suatu ketika Rantamsari pergi meninggalkan desa Kalisalak. Dalam pengembaraannya itu, ia bertemu dengan seseorang yang sedang bertapa dan disarankan untuk berjalan menyusuri Kali Opak hingga ke muara laut Pantai Selamaran. Dikisahkan di pantai itu Dewi Lanjar tidak pernah kembali lagi. Menurut cerita, sesampai di Pantai Selamaran, Dewi Lanjar menjeburkan diri ke laut untuk pergi menemui Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu Dewi Lanjar tak pernah kembali. Ia telah memilih tinggal di alam gaib bersama Dewi Roro Kidul, karena dunia nyata telah merampas keindahan rumah tangganya. Dunia yang tidak lagi menjadikan Dewi Rantamsari menemukan dirinya dan kehidupannya yang utuh. Ketika ia mengalami keruntuhan cintanya, tapi ia tetap mengayunkan langkahnya untuk mendengarkan kisah cintanya yang abadi dalam hati. Dewi Rantamsari sadar ia bebas menentukan takdir cintanya, tapi baginya mungkin perkawinannya itu hanya sebuah impian, hanya seonggok cerita yang tak pernah dimengerti. Dewi Lanjar ingin mengatakan itu kepada dunia, mengatakan kisah cintanya yang tak pernah dikatakannya ketika masih ada di bumi. Dewi Lanjar memilih pergi meninggalkan dunia. Itulah bahasa yang ia katakan, bahasa yang tak pernah terucapkan, bahasa yang ia tinggal dalam puing-puing pesan yang memahkotai kisah cintanya di istana pantai laut utara. Dewi Lanjar dengan caranya telah mengingatkan kepada dunia bahwa kekuatan cinta ternyata mampu menundukkan dirinya melawan kodratnya sebagai wanita manusia untuk menjalani hidupnya dalam kesendirian. Kekuatan cinta telah memberikannya berani untuk menghadapi dirinya sendiri manakala dalam ketakutan. Sekarang aku sudah menemukan Dewi Rantamsari. Aku memilih percaya bahwa dia memang ada di sekitar kita, di balik denyut nadi kehidupan orang-orang yang hidup di bawah kaki gunung Mendelem, orang-orang di kaki perbukitan lainnya, dari Bantar Bolang hingga puncaknya, dari mata hingga relung hati, dari ucapan-ucapannya hingga perilakunya, hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kesehariannya. Dari keseharian mereka, baik laki-laki dan perempuan di sana, aku mencari makna lain, makna tentang segala pernik-pernik kisah Dewi Rantamsari. Maka di balik mitos dan legendanya, aku terus berusaha menemukannya.
Maka demi menghikmati hikayat Gunung Mendelem, kau perlu mengosongkan segalanya. Ilmu pengetahuan, pengalaman, nalar, segalanya. Sebab kau bukan apa-apa di hadapan Mendelem yang tinggi angkuh menyenggol langit. Demikian kisah hidup Dewi Rantamsari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.